Dulu dia pernah tertawa puas saat membayar dukun pertamanya untuk mengirimkan energi gelap padamu, merasa seolah dunia bisa dibeli, termasuk keadilan semesta. Tapi waktu telah berjalan, dan kini ia menanggung beban balasan yang tak ia pahami. Dukun pertamanya pun hanya mampu memandangi tubuhnya yang lemah sambil berkata pelan, "Apa yang kau minta dulu telah kembali padamu." Tapi kali ini bukan aku yang mengendalikan. Ada kekuatan leluhur di pihaknya yang tak bisa kutembus. Dukun baru yang ia datangi mencoba membaca aura, tapi seketika keningnya berkerut dan wajahnya berubah pucat. Kau telah menyentuh garis takdir yang dijaga oleh alam itu sendiri. Katanya nadanya nyaris berbisik. Aku bisa mencoba, tapi jika aku paksakan, nyawaku mungkin jadi gantinya. Orang itu terdiam. Uang yang digenggamnya terasa dingin, tak ada nilainya di hadapan peringatan itu. Ketakutan mulai merayap dari ujung jemarinya hingga ke dalam hatinya, dan ia menyadari bahwa kali ini ia bukan hanya berurusan dengan manusia, melainkan dengan hukum semesta yang tak bisa diajak tawar-menawar. Dukun itu bahkan menolak menyentuh tubuhnya, hanya berkata pelan, "Kau bukan hanya bermain dengan sihir, kau menantang leluhur dan mereka tidak diam." Dalam diam yang mencekam, ia mulai merasa kehilangan kuasa. Dahulu ia merasa menjadi raja, seperti King of Pentacles yang berkuasa atas dunia materi. Tapi kini simbol itu runtuh, karena ia tidak paham bahwa tidak semua yang tampak bisa dibeli. Ada sesuatu yang jauh lebih tua dari mantra dan dupa, perlindungan dari darah, dari doa-doa diam yang kau panjatkan, dari leluhur yang bangkit ketika darah mereka dipanggil oleh ketidakadilan. Dan kini, si pengirim itu hanya bisa berharap bahwa dukun ketiga yang akan ia temui belum terlalu ketakutan untuk sekadar menyentuh tubuhnya. Tunggu sebentar, biarkan energi kosmos mengalir. Apa yang tersembunyi akan terungkap. Tak semua kebenaran datang dengan suara keras, beberapa hanya bisa ditangkap oleh hati yang tenang. Saat ini, semesta sedang membisikkan petunjuk melalui simbol-simbol yang tak kasat mata. Kartu kedua, Temperance. Temperance datang bukan sebagai penyeimbang, tapi sebagai pengingat bahwa air yang kotor tak bisa menyatu dengan api yang suci. Ia mulai mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan secara medis. Demam yang datang tanpa sebab, mimpi buruk yang mengulang wajahmu setiap malam, bahkan luka kecil yang tak kunjung kering seolah tubuhnya menolak sembuh. Ia mendatangi dukun keduanya dengan harapan bisa mendapatkan jalan keluar. Tapi ketika sang dukun mulai meracik ramuan dari 7 bunga malam, kendi air suci tiba-tiba retak dan pecah begitu saja. Sunyi menyelimuti ruangan, dan hanya suara nafas gugup sang dukun yang terdengar sebelum ia berkata lirih, "Ini bukan hanya santet biasa. Ada penolakan dari entitas yang lebih tinggi, yang bahkan aku sendiri tak berani ganggu."